Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih. Meneruskan konten yang tadi saya buat konten sendiri. Nah gitu. Nggih tadi nggih warga di Rangkam lur mbak-mbaknya yang aktif nggih niku mawon. Malah lagi pada di sini sebenarnya banyak. Ya masih remaja semua jadi pikirannya belum terbuka. Alhamdulillahnya mbak-mbak itu yang saya bilangin nurut, yang mantan siswa saya juga itu, dan saya segan dan yang pada sakral tadi yang namanya Mbak Farah itu materi hafal. Itu modelnya Mbak Farah itu kalau dikasih materi, kita cakkan materi atau kita kasih tahu materi sama dia masih jadi siswa, saya ngelatih, saya ngelatih itu dia nggak patek memperhatikan, dia nggak patek fokus. Ya kelihatannya di sawah tuh tidak fokus, ya kemana-mana pikirannya. Tapi kalau disuruh praktek hafal dia. Tendangan itu fase, nah, tendangan gini ya macet ini macet, nah gitu dia gampang cangkak. Tapi kalau dikasih apa contoh dari contoh dia nggak patek memperhatikan, tapi kalau dikasih dia hafal ya kayak gitu. Jadinya sumbut itu bahasanya diimbangi. Jadi apa nakal gitu latihan yo cucuk latihannya kudu iso nyapu-nyapu. Biasanya kan gandanya orang pintar biasanya gandanya gablek kayak gitu. Dan kalau Mbak Bira tadi warga seatasnya Mbak Farah ya jangka waktu 1 tahun itu juara jarang tuh. Tadi tahu sendiri tuh kalau tidak dijemput sama Mbak Farah tidak dilatih ya malah jalur ya sabar-sabarnya pelatih ya. Ini khusus salah warga, ini bukan contoh. Kalau sikap jelek itu nggak usah ditiru. Semuanya punya sifat pribadi diri masing-masing ya sampai bisa memilih dan memilah. Kita sekiranya elek kalau diturun cuma buat motivasi saja kayak gitu. Ntar kalau kedepannya ingin dikontenkan lagi sama Mbak Farah, siap kita buatkan. Oke. Dan jujur pada kesempatan kali ini saya akan memberi tips untuk menjadi warga SH Terate. Simple mawon tipe ini khusus siswa tips untuk menjadi warga SH Terate. Mudah deh pokoknya mudah mawon. Calon siswa yang tahun ini tahun depan mudah mawon khusus siswa yang mau ikut latihan. Yang pertama apa? Harus punya mental, tekad, semangat kayak gitu. Gimana lagi kalau tidak punya mental? Kebanyakan di lapangan itu saya sudah mengalami sendiri, akhirnya setengah permainan keluar, baru polos ya bisa dibilang sudah jambon keluar nah gitu. Itu pengalaman saya selama melatih. Kalau mental panjenengan semuanya khusus adik-adik yang mau ke tahun depan harus ditata dulu mentalnya. Latihan SH itu tidak berat kok. Latihan SH tidak berat. Yang berat itu pikirannya sampean sendiri. Gimana lagi kalau tidak enggak? Ya gimana? Mau berangkat latihan punya sifat asal-asalan latihan. Nah yang berat kan itu. Terus malas latihan kayak gitu. Makanya kalau ke PSHT harus punya tekad yang kuat, mental yang kuat. Dari segi mental sudah tertata, terus baru sikapnya sampean sebelum ikut jadi PSHT, terus sudah ikut PSHT dirubah. Jadinya
sampean kalau sudah ikut PSHT itu tidak sia-sia. Jadi enak sing diranggeh, ada yang didapat kayak gitu ya. Nomor satu yang penting ikut PSHT, sampean cari apa itu yang tahu diri pribadi masing-masing. Ada yang cari persaudaraan, ini di lapangan yang saya temui mata-mata siswa saya dulu. Terus ada yang cari bisa menjaga diri, kan banyak kayak gitu ya. Kalau siswa jawaban kayak gitu kurang, ya pelatih harus bisa menjabarkan atau menjelaskan kayak gitu. Pokoknya khusus calon siswa yang ikut latihan, yang terpenting harus punya mental, sikap, tekad yang kuat. Terus kalau sudah ikut latihan, ya harus ikut dijalani, melatih kesabaran lur. Adik melatih kesabaran ikut SHT itu. Enggak cuma SHT aja sih, paling perguruan lain pun juga kayak gitu, sama lah, tergantung sifat sampai semuanya gimana, sikap dan mental sampai semuanya gimana. Mental tertata baik, kalau tidak diimbangi sikap dan adab yang baik ya percuma. Jadinya sikap baik mental juga baik kayak gitu, sopan santun lor. Adik-adik dirubah, yang sebelumnya nakal dirubah kayak mbak-mbaknya tadi. Sebelum ikut latihan SHT bisa dibilang nakal, dablek, karepe dhewe. Terus sudah ikut PSHT, kebalikannya, yang dablek nakal sudah dirubah jadi lebih baik lagi ke depannya. Pokoknya melalui SHT enak kok lur. Kalau sampai ingin ikut SHT, ya sampai coba ikut. Nomor satu, latihan SHT untuk tidak dicoba-coba, sekali nyemplung. Latihan SHT sekali nyemplung, tidak untuk dicoba-coba. Maksud saya, kalau sudah mau ikut ya ikut kayak gitu. Enak kok, enak. Yang abot, yang keras itu pikiran pribadi masing-masing. Ntar kalau sudah ketemu meeting, sudah ketemu semuanya, ntar semangat lagi. Meskipun tuh latihan ditendangi, dijotok sih buat dikapaan sama pelatihmu, itu turun temurun dari leluhur kita PSHT yang dulu. Itu sudah segojangan itu sudah terbiasa kayak gitu. Makanya sampai jangan kaget, meskipun sampai dendam sama pelatih, dijotos sama pelatih, dites minta sama pelatih, sedikit pun pelatih tidak ada rasa dendam sama semuanya kayak gitu. Tidak ada rasa dendam ya gitu. Ya gimana latihannya SHT itu, didikannya kayak gitu, didikannya keras tapi sopan santunnya, sikapnya juga bagus, harus diimbangi. Sampai bisa sambung, bisa materi itu cuman bonus. Bisa adik namun sakit sambung, sakit materi, hafal materi itu bonus. Yang terpenting sekarang itu kita gimana caranya menghadapi orang lain, kita gimana caranya untuk menghargai yang lebih tua dari kita, itu yang terpenting. Kalau sampai semuanya tidak bisa kayak gitu, percuma. Ajaran SHT tidak ada yang umbaran karena video, tidak ada kayak gitu. Enak kok ikut latihan PSHT itu, enak sekali. Saya sudah ngalami. Kalau masalahnya apa-apa itu hak pribadi masing-masing. Namanya khususnya warga SHT pasti ya bisa ada pribadinya sendiri yang bisa merasakan diri kita sendiri, tidak untuk dibuka di medsos kayak gini. Dan cukup segitu gitu ya dari saya, khusus adik-adik sama siswa tahun depan. Enak, simple kok ikut latihan PSHT. Sebenarnya sampai sabar, tekad, yang terutama dari orang tua, dan terutama PSHT, latihan PSHT itu tidak ada paksaan, dan semua program itu sama, tergantung sampean semuanya. Itu hak pribadi masing-masing kan gitu. Dan segitu aja dari saya. Dan kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf.
Dan jangan lupa dibantu di like, di komen, di subscribe channel Boneka Dua agar lebih semangat lagi membuat kontennya. Oke lur, cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.